Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farhan Sopewali dengan NIM D121211078. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait rangkuman pembelajaran metode komputasi numerik dari pekan ke-9 hingga pekan terakhir. Untuk pekan ke-9, yaitu pada bagian persamaan linear, kita akan membahas terkait metode Gauss dan metode Gauss-Jordan elimination. Gauss dan Gauss-Jordan adalah dua metode yang digunakan dalam aljabar linear untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan menentukan matriks inverse. Kedua metode ini didasarkan pada operasi dasar pada matriks, seperti pembaruan baris, pembaruan kolom, dan pertukaran baris. Terkhusus untuk metode Gauss atau eliminasi Gauss, ini kita gunakan untuk mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks yang lebih sederhana atau disebut sebagai matriks epsilon. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan matriks epsilon di mana nanti setiap barisnya memiliki 0 di bawah elemen diagonalnya. Kemudian untuk metode Gauss-Jordan atau eliminasi Gauss-Jordan, ini merupakan pengembangan dari metode Gauss. Tujuannya adalah untuk mendapatkan matriks epsilon traduksi di mana setiap baris memiliki 0 di di bawah elemen diagonalnya, dan setiap elemen diagonalnya adalah satu-satunya elemen non-nol di baris tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh kasus untuk Gauss elimination. Nah, di sini kita diberikan contoh soal itu 2x tambah 3y kurang z sama dengan 6, x tambah 2y dikurang 4z sama dengan 8, lalu x ditambah y ditambah 4z sama dengan 4. Nah, langkah pertama adalah mengubah persamaan linear tadi menjadi matriks augmented. Nah, jadi ini tadi ya, jadi 2x tambah 3y dikurang z itu sama dengan 6. Ini di sini. Kemudian x ditambah 2y dikurang 4z sama dengan 8, lalu x ditambah y ditambah 4z sama dengan 4. Jadi seperti ini kita tulisnya. Lalu kita lanjut. Oke, jadi setelah kita buat matriks augmented-nya, itu kita bertujuan untuk Gauss elimination itu tujuannya agar matriks augmented-nya tadi itu kita ubah menjadi matriks epsilon atau matriks yang elemen diagonalnya itu yang di bawah elemen diagonalnya itu nilainya 0. Jadi di langkah pertama itu kita lakukan ini, baris kedua itu, jadi baris kedua ini, baris kedua kita kurangi dengan seperdua baris pertama. Nah, jadi ini 1 kita kurangi dengan seperdua 2, ini baris pertama. Kemudian nanti hasilnya 0. Terus 2 ini kita kurangi dengan seperdua baris pertama, ini 3. Jadi 2 dikurang 1,5. Itu hasilnya seperdua. Kemudian min 4 ini kita kurangi dengan seperdua min 1. Nah, hasilnya itu min 7/2, seperti itu. Nah, sama juga dengan yang di sini, jadi 8 kita kurangi dengan seperdua 6. Jadi 8 dikurangi 3 itu 5. Jadi seperti ini. Jadi kita sudah dapat ya di sini. Nah, selanjutnya itu kita lakukan lagi pada langkah kedua di sini. Nah, di langkah kedua ini baris ketiga dikurangi dengan seperdua baris pertama. Nah, jadi baris ketiga yang di sini itu nanti akan kita kurangi dengan seperdua dari baris pertamanya. Nah, nanti akan didapat hasil seperti ini. Nah, selanjutnya pada langkah ketiga, jadi ini hasil yang tadi. Nah, di hasil yang ini selanjutnya kita lakukan untuk baris kedua lagi dan baris ketiga. Jadi baris kedua dan baris ketiganya ini akan kita kalikan 2. Jadi soalnya ini kan ada ini ya, per 2-nya. Jadi kita kalikan 2 supaya per 2-nya hilang, seperti itu. Itu tujuannya. Jadi kita dapat hasil begini. Jadi di sini sudah mulai nampak ya. Ini ada elemen diagonalnya, terus di bawahnya ini 0. Jadi tersisa cuma yang ini. Jadi yang tujuan selanjutnya kita mau ubah min 1 ini jadi 0, seperti itu. Nah, di langkah keempat ini baris ketiga dikurangi 1 dikurangi min 1 dikalikan baris kedua. Nah, jadi kita lakukan. Jadi untuk baris ketiga ini kita kurangi min 1 dikali dari baris kedua. Nah, itu nanti hasilnya
akan seperti ini. Jadi kita sudah dapatkan matriksnya, di mana ini bentuknya sudah matriks ini. Untuk setiap elemen di bawah elemen diagonalnya itu sudah 0. Jadi kita lanjut. Nah, ini kita sudah mendapatkan. Nah, selanjutnya kita tinggal lakukan substitusi ya. Jadi kita tinggal ubah kembali ini menjadi persamaan linear. Nah, ini 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 6. Lalu y, ini kan x-nya 0 nih. Jadi nggak perlu kita tulis. Jadi tinggal y dikurang 7z sama dengan 10. Kemudian ini x dengan y-nya 20. Jadi langsung saja 2z sama dengan 12. Nah, untuk nilai Z ini kan bisa langsung kita dapat dari persamaan ketiga. Jadi 2Z sama dengan 12, Z artinya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian untuk nilai Y, ini Y sama dengan min 7, Z sama dengan 10. Ini kita ambil dari persamaan kedua. Nah, jadi kita substitusikan saja nilai Z ke sini. Jadi Y dikurang 7 dikali 6 sama dengan 10. Y, 7 dikali 6 kan 42. Jadi Y dikurang 42 sama dengan 10. Kemudian Y, ini pindah ruas. Jadi nanti Y tambah 42 sama dengan 52. Jadi kita dapat nilai Y dan nilai Z. Kemudian nanti kita substitusikan untuk masuk ke persamaan yang pertama. Nah, di persamaan yang pertama ini kita akan mencari nilai X, di mana 2X-nya itu kita tambah 3Y dikurang Z sama dengan 6. Nah, kita masukkan nilai Y-nya, Y-nya 52, Z-nya 6. Kita tinggal kerjakan, ini 3 kali 52, 156 dikurang 6. Jadi 2x sama dengan ini 6, kita kurangi 156, terus kita plus 6 sama dengan min 144. Nah, ini kan masih 2x nih yang min 144. Nah, ini kita bagi 2 saja, kemudian nanti kita dapatkan hasilnya min 72. Mungkin untuk contoh Gauss cukup sampai di sini, kita lanjut ke contoh untuk Gauss-Jordan elimination. Oke, jadi untuk Gauss-Jordan elimination ini contohnya masih sama dengan contoh Gauss. Jadi ada 2x, ada sistem persamaan linear 2x tambah 3y dikurang z sama dengan 6, x tambah 2y dikurang 4z sama dengan 8, kemudian x ditambah y ditambah 4z sama dengan 4. Nah, untuk pengerjaannya ya kita lakukan seperti tadi, cuma untuk tujuannya sekarang sudah berubah. Kalau di Gauss itu kita kerjakan sampai elemen di bawah elemen diagonal itu berubah menjadi 0. Nah, kalau di Gauss Jordan elimination itu kita ubah semuanya menjadi 0 kecuali diagonalnya, elemen diagonalnya. Oke, terus untuk elemen diagonalnya kita ubah jadi 1, seperti itu. Oke, jadi langsung saja. Jadi ini kita punya matriks augmentednya di sini. Nah, kita ubah dari persamaan linear jadi matriks augmented. Jadi hasilnya begini. Kemudian untuk baris pertama kita kurangi dengan baris kedua. Lalu untuk baris kedua kita kurangi dengan baris ketiga. Jadi nanti kita dapat hasilnya begini. Seperti ini. Jadi kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita lanjut lagi pengerjaannya. Karena ini belum ini ya. Jadi tujuannya sekarang kita mau kalau satu ini berubah menjadi 0. Yang ini 2 di sini. Kemudian yang ini berubah jadi 1. Nah, gimana caranya? Langsung saja. Jadi untuk baris ketiga ini kita kurangi dengan baris ke 1. Jadi 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 1, 0. 4 dikurang 3 itu 1. Kemudian 4 dikurang min 2 itu 6. Jadi 4 dikurang 4 dikurang min 2. Jadi ya, jadi 4 tambah 2 itu 6. Nah, kemudian untuk baris satunya kita mau ubah satu ini menjadi 0. Jadi langsung saja kita kurangi baris pertama ini dengan baris kedua. Jadi baris pertama 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 1 itu 0. 3 dikurang min 8 itu 11. Jadi 3 tambah 8 itu 11. Kemudian min 2 dikurang 4 itu min 6. Nah, sampai di sini kita lanjut. Nah, kemudian untuk baris satunya di sini kita kurangi dengan 11 kali baris ketiga. Jadi ini 00 ya. Jadi ini tetap 10. Kemudian ini satunya kita kali 11, terus 11 dikurang 11 itu 0. Lalu 6 kita kali 11 66, min 6 dikurang 6 itu min 72.
Kemudian untuk baris kedua ini kita tambah dengan 8 kali baris ketiga. Nah, jadi ini tetap 0. Jadi di sini tetap 0. Kemudian satunya ini ya, yang di sini. Ini. Jadi ini di sini tetap 0 karena di sini 0. Jadi kan 8 kali 0 0. Jadi terus 0 ditambah 0 itu 0. Kemudian 8 kali 0 itu juga 0. Kemudian kita tambah 1 jadi sini tetap 1. Kemudian 8 kali 1 itu 8. Jadi min 8 tambah 8 itu 0. Kemudian 8 kali 6 itu berapa tuh? 48. Nah, 48 kita tambah 4 itu 52. Oke. Kita ini yang baris ketiganya tinggal kita lanjut pindahkan saja. Nah, di sini sebenarnya kita sudah dapat ya. Jadi semua elemen kecuali elemen diagonalnya itu 0 dan elemen diagonalnya itu nilainya 1. Nah, dari apa ya, dari hal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, itu kita dapat matriks yang ini. Nah, dari sini langsung saja kita dapat ini kan X, terus di sini Y, terus di sini Z. Untuk kolom pertama itu X, kolom kedua Y, kolom ketiga itu Z. Nah, ini langsung saja tinggal kita ini. Jadi kita dapat nilainya X itu min 72, kemudian untuk Y itu 52, kemudian untuk Z itu 6. Oke, kita lanjut. Nah, pada pekan 10 masih di persamaan linear, kita akan mempelajari terkait metode iterasi yaitu Jacobi dan Gauss-Seidel iterasi. Lanjut. Nah, untuk penjelasan terkait Jacobi dan Gauss-Seidel sendiri, keduanya merupakan metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode Jacobi adalah metode iteratif yang memecahkan sistem persamaan linear dengan memperkirakan solusi awal dan melakukan iterasi untuk memperbaiki perkiraan tersebut. Nah, untuk setiap iterasinya di metode Jacobi ini, dia menggunakan perkiraan solusi yang sebelumnya untuk menghitung solusi baru dengan menggunakan rumus iterasi yang telah ditentukan. Nanti akan ada. Kemudian untuk metode Gauss-Seidel ini sama dengan Jacobi, ini juga metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Namun untuk Gauss-Seidel sendiri ini diperbarui perkiraan solusinya secara berurutan saat iterasinya berlangsung. Jadi untuk setiap iterasi Gauss-Seidel ini menggunakan perkiraan solusi yang sudah diperbarui untuk menghitung solusi baru pada komponen yang sama. Jadi kalau dilihat-lihat ini dari penjelasannya ya sudah jelas untuk metode Gauss-Seidel ini jauh lebih cepat. Nah, untuk kedua metode iterasi ini Jacobi dan Gauss-Seidel ini akan terus berlanjut sampai hingga solusi atau nilai konvergen itu sudah bisa diterima ya. Kita lanjut. Nah, untuk Jacobi iteration ini contohnya nanti juga akan sama untuk Gauss-Seidel. Jadi untuk soalnya itu 3x1 ditambah x2 dikurang x3 sama dengan 5, min x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan minus 4, 2x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 sama dengan 1, dengan toleransi error 0,001. Jadi menggunakan Jacobi iteration kita akan menyelesaikan persamaan linear ini. Oke, jadi kita lihat ini soalnya di sini. Nah, untuk bentuk umum dari matriks augmented-nya itu kita tuliskan seperti ini. Lalu dari sini kita peroleh dari persamaan linearnya untuk X1 itu dari ini ya, yang di sini ada rumusnya. Untuk X1 itu min X2 ditambah X3 ditambah 5 per 3. Lalu X2, X1 dikurang X3 dikurang 4 per 3. X3 min 2X1 dikurang 2X2 ditambah 1 sama dengan, per 5. Nah, di sini kemudian ini ada rumus untuk toleransi errornya ya, tapi tadi sudah ditentukan ya untuk errornya itu 0,001. Kita lanjut. Oke, jadi untuk nilai X1 itu kita sudah dapat ya min X2 tambah X3 tambah 5 per 3. Untuk X2 dan X3 juga kita sudah temukan. Nah, untuk iterasinya di sini saya menggunakan Excel. Jadi untuk di awalnya itu kan X1, X2, X3 di iterasi di awal itu adalah 0.
Nah, nanti masuk ke selanjutnya hingga masuk pada iterasi. Karena tadi yang diminta itu errornya adalah 0,001, maka di sini errornya saya atur bahwa jika nilai di errornya ini sudah kurang dari 0,001, maka akan muncul warna merah. Nah, di sini kita lihat iterasinya berhenti pada iterasi ke-12, di mana dengan nilai X1 adalah 1,79574, X2 adalah minus 0,64835, dan untuk X3 itu 0,2, minus 0,25901. Nah, kita lanjut. Dengan begini, untuk persamaan linearnya menggunakan metode Jacobi iteration ini sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah metode Gauss-Seidel iteration. Nah, ini contoh kasusnya sama. Jadi, soalnya untuk persamaan linearnya sama dan toleransi errornya juga sama. Jadi langsung saja kita lanjut. Nah, di sini masih sama juga untuk pencarian X1, X2, dan X3-nya itu kita tinggal pindah ruaskan saja. Nah, di sini baru terdapat perbedaannya. Nah, perbedaan antara Jacobi dan Gauss-Seidel ini terletak di iterasinya. Kalau misalnya di Gauss-Seidel itu, kalau misalnya di Jacobi itu kita di awalnya itu cuma semuanya 0 untuk X1, X2, X3, beda dengan Gauss-Seidel. Kalau Gauss-Seidel itu yang awalannya 0 itu adalah X2, X3. Jadi untuk iterasi di sini, jadi di sini itu dia nilainya uh, min 0 ditambah 0 ditambah 5 per 3. Jadi di sini hasilnya di sini beda. Terus masuk ke X2 itu sudah bukan 0 lagi untuk X1-nya. Dia sudah mengambil nilai dari X1 di sini, kemudian dia kurangi dengan 0. 0 ya. Kemudian dikurang 4 per 3. Baru dapat hasil di sini. Nah, X3 ini dia tidak lagi mulai dari 0, tidak lagi mengambil X1, X2, 0, tapi langsung mengambil X1, X2 dari iterasi pertama yang sebelumnya. Nah, di sini. Jadi dia mengambil min 2 X1 di sini, X1 1,6 ini, kemudian dia kurangi dengan 2X2 yang 0,7 ini. Nah, nanti ditambah 1 terus dibagi 5 dapat hasilnya seperti ini. Seperti itu. Nah, itulah perbedaan antara Jacobi dan Gauss-Seidel. Selanjutnya iterasi kita lanjutkan turun ke bawah. Nah, di sini dapat kita lihat iterasinya berhenti di iterasi kelima. Di sini errornya sudah ini ya, tidak sudah lebih kecil ya dari toleransinya. Jadi ini apa ya, iterasinya sudah bisa kita hentikan di sini. Nah, kita lihat tadi di Jacobi itu kita butuh 12 iterasi, sedangkan kalau di Gauss-Seidel itu hanya perlu 5 iterasi dan kita sudah menemukan nilainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pekan 11, masih di persamaan linear. Ini difokuskan ke LU factorization, Doolittle's method, dan Cholesky method. Oke, jadi penjelasan awal untuk LU factorization ini dikenal sebagai faktorisasi LU. Adalah sebuah metode dalam aljabar linear untuk memecahkan sistem persamaan linear atau menghitung inverse dari sebuah matriks persegi. Nah, faktorisasi LU melibatkan pengubahan matriks awal menjadi hasil perkalian dua matriks segitiga sekaligus, yaitu matriks segitiga bawah atau lower, atau biasanya nanti kita sebutnya ini L, dan matriks segitiga atas atau upper triangular matrix. Jadi nanti kita sebut yang upper ini U ya. Jadi untuk ininya, ini ada persamaan A sama dengan LU. Jadi matriksnya itu sama dengan matriks segitiga atas, bawah dikalikan dengan matriks segitiga atas. Oke. Nah, ini ada contoh kasusnya. Jadi, di contohnya itu kita diminta untuk menentukan matriks LU dari matriks A. Di mana matriks A ini
berelemen 2, 3, 8, 5. Jadi ini matriksnya ordernya 2 kali 2. Nah, jadi langsung di sini A sama dengan LU, kemudian di sini seperti yang disebutkan sebelumnya untuk diagonal dari LU itu kan satu-satu ya. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, hasilnya itu untuk matriks LU dari matriks A itu matriks L-nya itu 1041 dan matriks U itu 230 min 7. Lanjut, ini ada penjelasan terkait metode Doolittle dan metode Cholesky. Saya bacakan saja mungkin ya. Doolittle method dan Cholesky method adalah dua metode yang digunakan dalam faktorisasi matriks untuk memecahkan sistem persamaan linear atau menghitung inverse dari sebuah matriks persegi simetris positif definite. Nah, metode Doolittle ini adalah sebuah metode faktorisasi matriks yang menghasilkan faktorisasi LU dari sebuah matriks persegi. Nah, kemudian untuk metode Cholesky ini digunakan untuk faktorisasi matriks simetris positif definite, yaitu matriks yang simetris di mana semua eigen value-nya positif. Jadi perbedaannya itu untuk ini saja ya, dari faktorisasi kalau di Doolittle itu dia pakainya yang matriks A sama dengan LU. Kemudian kalau misalnya di Cholesky itu dia akan menghasilkan faktorisasi A sama dengan LL. Jadi ini lower terus ini ya transport. Jadi L transpose. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh kasusnya ini kita di metode Doolittle. Ini contoh kasusnya ada X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 5. X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 6. 1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Nah, di sini kita buatkan matriks augmentednya. Oke ya, sama ya. Oke. Jadi ini tadi X1, X2, X3. Kita next. Nah, jika A sama dengan LU, jadi karena ini Doolittle, jadi yang ini ya, A sama dengan LU. Jadi di sini sudah pasti ya, untuk di sini itu matriks diagonalnya dia 111. Yang di atasnya itu sudah pasti, enggak sudah pasti juga sih, cuma kalau dikerjakan nanti di rumusnya itu nanti kentara. Oke, jadi di sini kita lihat, kalau misalnya ini kita kalikan, jadi ini sudah pasti ini 0 ya sebenarnya untuk L di atas dan U di bawah. Jadi di sini ini ada contohnya. Kalau misalnya kita sudah kalikan, nah itu kalau kita lihat hasilnya dia sama seperti ini. Kemudian kita next. Nah, karena tadi kita sudah dapat jika L ya sama dengan B, maka ini kita substitusi saja, pindah ke sini. Jadi kita dapat untuk Y1 itu nilainya 5, Y2 itu nilainya 1, dan Y3 itu sama dengan 2. Sementara jika UX sama dengan Y, maka jadi untuk dapat nilai X-nya itu seperti ini ya. Jadi kita substitusikan lagi, dan nanti kita akan dapat nilai X1 sama dengan 4, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan 2. Kita lanjut ke metode Cholesky. Nah, untuk metode Cholesky contohnya sudah berbeda ya dari Doolittle. Ini kita diberikan soal 4x1 ditambah 2x2 ditambah 14x3 sama dengan 14. 2x1 ditambah 17x2 dikurang 5x3 sama dengan min 101. 14x1 dikurang 5x2 ditambah 83x3 sama dengan 155. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini perbedaannya tadi dari Doolittle. Kalau Doolittle itu pakai A, L, U. Kalau di Cholesky itu kita pakainya L, L transpose. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini. Jadi untuk apa ya? Kayak bentuk persamaannya tuh yang umumnya tuh gini untuk matriks 3 kali 3. L11, L122, L33, kemudian L21, L31, L32. Nah, ini kan L-nya nih, matriks L lowernya. Nah, jadi kita tidak perlu cari untuk itu ya, matriks uppernya itu langsung saja kita transpose dari matriks lowernya. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Jadi untuk LKI sama dengan AKI dikurang sigma J sama dengan 1 hingga I dikurang 1 LIJ LKJ itu per LII. Jadi dimana untuk baris ke K itu I sama dengan K1
2 sampai dengan K dikurang 1. Kemudian kalau misalnya dia itu, jadi ini untuk rumus yang LKI ini yang beda-beda ya, kayak 21, 31, 32. Nah, kalau untuk yang apa ya, baris dan apa ya, kayak baris dan kolomnya tuh sama, jadi kayak LKK itu 11, L22, L33, itu dia menggunakan rumus yang di sini. Jadi akar AKK dikurang J sama dengan sigma J sama dengan 1 hingga K ini dikurang 1. Nah, L KJ-nya itu dikuadratkan. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi kan kita sudah dapat ya rumusnya. Ini tinggal kita substitusi saja masuk. Jadi kita dapat ini untuk L11 itu 2, L21 itu 1, L31 itu 7, kemudian untuk L22 itu 4, L32 itu min 3, kemudian untuk L33 itu 5. Oke, kita lanjut saja. Nah, jika LY sama dengan B, maka nanti akan kita temukan untuk Y-nya itu nilainya 7, untuk Y1 maksudnya, kemudian untuk Y2 itu nilainya min 27, kemudian untuk Y3 itu nilainya 5. Nah, kemudian untuk ini, kalau misalnya kita mau cari X, untuk mencari X-nya itu jika UX sama dengan L transpose dikali X sama dengan Y. Maka, nah ini kita substitusikan saja, nanti kita akan dapat hasilnya 3 min 6, 1. Jadi X1-nya itu 3, X2-nya itu min 6, kemudian X3-nya itu 1. Nah, selanjutnya untuk pekan 12 dan pekan 13, itu kita belajar di bagian materi Inclusion of Matrix Eigenvalues, di mana pada bagian materi ini kita mempelajari 4 teorema, yaitu Gershgorin Theorem, kemudian Schur Theorem, lalu ada Perron Theorem, lalu ada Collatz Theorem. Oke, jadi langsung saja kita jelaskan satu-satu. Untuk Gershgorin Theorem itu dia menyatakan bahwa setiap nilai eigen atau nilai spektral dari sebuah matriks persegi kompleks terletak di dalam atau pada batas-batas gabungan dari lingkaran-lingkaran yang dikenal sebagai cakram Gershgorin. Cakram Gershgorin adalah daerah di mana bidang kompleks yang dihasilkan adalah menempatkan elemen-elemen diagonal utama dari matriks pada pusat lingkaran dan menjumlahkan elemen-elemen non-diagonal per baris. Nah, kita lanjut. Untuk contoh kasusnya, ini kita diberikan matriks A, di mana nanti kita akan diminta untuk menentukan nilai eigen dari matriksnya, menggunakan Gershgorin teoremnya. Oke, di sini kita lihat matriks A-nya itu ordonya 3 kali 3, di mana elemennya itu min 1, 3, min 4, 2, 4, 1, min 4, 2, min 9. Oke, lanjut. Oke, jadi langkah pertamanya itu kita substitusikan elemen tiap baris matriks A pada teorema Gershgorin. Nah, ini sudah ada ya seperti macam ketentuannya. Nah, jadi untuk baris 1 itu lambda dikurang min 1. Ini nilai dari A11 ini. Kemudian lebih kecil sama dengan 3. Jadi ini A12. Kemudian nanti di sini plus mutlak min 4 ya. Tapi karena ini mutlak jadi positif saja. Jadi semuanya di sini nanti akan bernilai positif ya karena semuanya mutlak. Oke, kita lanjut untuk baris kedua ini lambda dikurang 4. Jadi kita lihat ya untuk baris kedua. Kemudian ini ya dikurang A22. Jadi lambda dikurang 4 A22. Kemudian lebih kecil sama dengan A21, ini 2 ditambah A23, 1. Kemudian untuk baris ketiga itu lambda dikurang A33, jadi min 9. Terus lebih kecil sama dengan ini min 4, tapi kan mutlak nanti bakalan positif juga sih. Kemudian ditambah 2. Nah, oke, lanjut. Untuk langkah kedua, kita akan menentukan pusat cakram dari diagonal utama matriks A sebagai titik X dan Y pada bidang Cartesius. Nah, jadi kalau ini kita pilih saja pusat cakramnya dari diagonal utama matriksnya. Jadi untuk cakram 1 itu berpusat di min 1,0. Kemudian untuk A itu dia berpusat di 4. Maaf, untuk baris kedua. Jadi ini cakram kedua dia berpusat di 4,0. Kemudian untuk cakram ketiga dia berpusat di min 9,0. Nah, langkah ketiga setelah tadi itu kita akan memperoleh
kita akan cari untuk sigma J tidak sama dengan I mutlak A, I, J sebagai jari-jari R dan radius dari masing-masing barisnya. Ini ada rumusnya lagi, jadi tinggal gunakan saja ini. Kita masukkan untuk cakram 1 itu mutlak A2, A12, jadi A12 itu 3 ditambah 4, jadi A13 itu 4, jadi ini ya, berhubung ini sama saja karena ini nilainya mutlak, jadi tidak apa-apa. Untuk cakram 2, oh ya, untuk intervalnya sendiri itu PQ, ini kita ambil dari, ini nanti kita hitung ya, jadi jaraknya itu si lambdanya ya, jadi ini min 8, kemudian nanti kita ini min 8 nya kita dapat dari min 1 kita kurang dengan 8, kemudian untuk 6 nya kita peroleh dari min 1 kita jumlah 7. Oke, jadi maaf saya ulangi, jadi untuk min 8 kita peroleh dari min 1 dikurang 7, kemudian untuk 6 nya kita peroleh dari min 1 ditambah 7. Oke. Kemudian untuk cakram kedua ini A21, A21 ini 2 ditambah A23. A23 itu 1. Kemudian untuk intervalnya ini kan hasilnya kita dapat R-nya untuk cakram kedua R2 ini 3. Nah, di sini 4 kita kurangi dengan 3 itu hasilnya 1 untuk interval R-nya. Kemudian untuk S-nya itu 3 kita jumlahkan dengan 4. Jadi 4-nya ini kita jumlahkan dengan hasil yang di sini, kemudian nanti dapatnya 7. Untuk cakram ketiga itu sama saja. Jadi nanti kita peroleh untuk R3-nya itu 6, untuk intervalnya itu min 15 dan min 3 ya. Oke, lanjut. Oke, jadi ini gambar cakram gas guarin pada bidang kartesiusnya. Ini saya tampilkan seperti ini. Kita perbesar. Nah, ini tampilannya setelah kita perbesar. Jadi, untuk nilai eigenvalue-nya itu berada di dalam lingkaran yang saling ini ya, di dalam lingkarannya ya. Oke. Selanjutnya adalah Schur theorem. Nah, ini untuk penjelasannya, Schur theorem itu disebut juga Schur inequality atau ketidaksamaan. Schur merupakan salah satu teorema inklusi, di mana teorema ini kita gunakan untuk mencari perkiraan dan batasan kesalahan untuk eigenvalue suatu matriks. Oke, mungkin kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, jadi untuk contoh kasusnya itu kita diberikan ini matriks A dan kita akan diminta mencari batasan dari nilai eigen dari matriks A-nya. Oke, jadi matriks A-nya sendiri ini elemennya 2, min 1, min 1, 4. Kita lanjut. Nah, langkah satunya adalah kita harus memastikan bahwa matriks A tadi adalah matriks yang normal. Bagaimana cara kita menentukan bahwa dia adalah matriks yang normal? Itu kita bisa menggunakan ini untuk A transpose itu dikali A sama dengan A dikali A transpose. Jadi nilainya itu harus sama. Nah, kebetulan di sini matriksnya simetris, jadi langsung saja ini pasti sama. Nah, kita baca di sini, matriks A sendiri merupakan matriks simetris yang tentunya memenuhi ini ya. Lalu ini berarti matriks A merupakan matriks normal. Jadi dia memenuhi syarat yang kedua, sehingga persamaan kedua pada syarat yang pertama ini berlaku. Selanjutnya kita mencari nilai eigenvalue dari matriksnya. Nah, setelah kita pastikan bahwa dia adalah matriks normal, kita mencari nilai eigenvalue-nya. Nah, di sini langkah kedua kita mencari nilai eigen matriks, di mana untuk mencari nilai eigen itu kita gunakan rumus A dikurang lambda identitas sama dengan determinan A dikurang lambda identitas, di mana nilai determinan A dikurang lambda identitas itu sama dengan 0. Jadi kita lanjut saja. Ini kita masukkan saja matriksnya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini dan kita dapat hasil akhir begini. Kemudian setelah kita dapat ini kita determinankan saja. Jadi yang di sini kita kali dengan yang di sini terus dikurang nanti dengan yang ini. Oke, jadi ini kita sudah kalikan ya dan kurangi. Di sini kita dapat persamaan ini ya, persamaan kuadrat lambda kuadrat dikurang 6 lambda tambah 7 sama dengan 0.
Nah, ini kita bisa langsung saja untuk ini. Boleh pakai rumus ABC, boleh. Mau langsung di itu juga boleh untuk metode yang lain. Nah, ini sudah dihitung, kemudian untuk nilai Eigen value-nya kita dapatkan untuk lambda 1 itu nilainya 1,5858 dan lambda kedua itu nilainya 4,4142. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari batasan nilai eigenmatrix. Nah, inilah apa ya? Inilah salah satu pembeda Saussure teorem. Jadi dia itu cari batasannya. Nah, di sini itu kita diberikan persamaan. Jadi mutlak lambda m itu pangkat 2 lebih kecil sama dengan sigma i sama dengan 1 menuju n. Mutlak lambda i di pangkat 2 kemudian lebih kecil dari sigma j menuju n, lalu sigma k sama dengan 1 menuju n, di mana mutlak AJK itu dikuadratkan. Nah, di sini kita substitusikan saja nilainya. Jadi untuk ini ya, untuk jadi di sini ada dua iterasi kan tadi ya. Jadi langsung saja kita masukkan dua-duanya ya. Jadi untuk n-nya ini sampai dengan 2. Jadi untuk i sama dengan 1 itu eh, nilainya lambda i-nya itu 1,5858. Kemudian untuk lambda 2 itu kan nilainya 4,4142. Nah, kita kerjakan saja. Di sini juga mengikut. Jadi substitusikan saja nilai AJK-nya. Jadi kalau misalnya dia J-nya 1, terus K-nya 1, itu dia 2. Itu kita lihat di ini ya, di matriksnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita ikuti saja, nanti kita akan dapat hasilnya ini sama dengan akar 22. Jadi lambda M ini nilainya sama dengan akar 22, di mana akar 22 apabila kita desimalkan, itu kita dapat hasilnya 4,6904. Jadi ini kita sudah dapat batasannya dan kita juga sudah menemukan ya jawabannya. Jadi kita lanjut lagi untuk metode selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah metode Peron, di mana, maksud saya teorema Peron, di mana teorema Peron ini menyatakan bahwa jika sebuah matriks persegi A dengan elemen positif, maka matriks A memiliki sebuah nilai eigen maksimum yang juga bernilai positif dan memiliki eigenvektor dengan semua elemen yang bernilai positif. Jika A adalah sebuah matriks persegi n kali n dengan elemen positif, maka terdapat sebuah bilangan eigen maksimum yang positif dan sebuah eigenvektor X yang sesuai dengan eigen value tersebut. Nah, jadi lambda itu eigen value-nya ya. Kita perjelas kembali. Nah, sehingga AX sama dengan lambda X. Oke. Jadi untuk contohnya itu kita diberikan matriks lagi. Di sini ada matriks A dengan elemen 2 1 1 1. Nah, AX seperti rumusnya tadi itu AX sama dengan lambda X, di mana untuk mencari nilai eigen, jadi ini kan deltanya nilai eigen nih. Nah, untuk mencari nilai eigen itu kita punya rumus determinan A dikurang lambda identitas sama dengan 0. Nah, ini kita inikan saja, ini bentuk matriksnya determinan, ini matriks 2 1 1 1. Kemudian kalau misalnya lambda dikali identitas itu kan berarti identitas itu 1 0 0 1 ya. Jadi ini tinggal berubah saja ya lambdanya jadi lambda 0 0 lambda. Maksud ya ini bilangan eigennya ya. Kemudian ini kita lanjutkan, ini seperti ini nanti setelah kita lakukan pengurangan, lalu kita ambil determinannya. Lalu setelah kita ambil determinannya, itu akan berada di hasil akhir seperti ini, di mana nanti kita akan mendapatkan nilai lambda kuadrat dikurang 3 lambda sama dengan 1 sama dengan 0. Maaf, bukan sama dengan 1 ya, tambah 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita hanya perlu melakukan memfaktorkan atau itu ya, menggunakan rumus ABC. Nah, ini kalau kita kerjakan, kita akan dapat faktornya itu 3 tambah akar 5 per 2 dan 3 dikurang akar 5 per 2. Nah,
kita akan mengambil nilai lambda yang tertinggi. Maka dari itu kita akan memilih lambda satunya untuk lanjut ke step selanjutnya. Jadi kita memilih 3 tambah akar 5 per 2. Nah, 3 akar 5 per 2 ini nilainya 2,61803. Nah, kita masukkan. Jadi untuk matriks A-nya, ini dikalikan dengan X1, X2. Lalu ini hasilnya, ya ini 2,61803 X1. Dan elemen lainnya itu 2,61803 X2. Nah, jadi dari sini kita dapat nih yang 2X1 itu tambah X2 sama dengan 2,61803 X1, di mana X2-nya itu sama dengan 0,61803 X1. Nah, X1 tambah X2 itu sama dengan 2,61803 X2, di mana X1-nya sama dengan 1,61803 X2. Oke, lanjut. Nah, saya tadi kita punya X1 dan X2. Nah, kemudian untuk X1-nya itu 0,61803 X1. Misalkan X1-nya sama dengan K, maka K itu 0,61803. Jika kita memilih K positif, kita akan mendapatkan vektor eigen yang elemennya positif. Nah, untuk teorema Korlatz itu dia mengukakan bahwa jika suatu matriks A, Aij berukuran n kali n dengan elemen-elemennya semuanya positif, dan jika X adalah vektor real dari komponen-komponen positif X1 sampai dengan Xn dan Y sama dengan Ax, maka selang tertutup di sumbu real yang dibatasi oleh dua koefisien terkecil dan terbesar dari n, koefisien Qj dan Yj per Xj, setidaknya mengandung satu nilai eigen dari A. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini diberikan sebuah matriks A dengan ordo 2 kali 2 dengan elemen 2, 1, 1, 3 dengan vektor X, 1, 2. Oke, di sini ya. Melihat, kita lanjut. Nah, A itu kan tadi sudah nih dijelaskan kalau A itu nilai elemennya 2, 1, 1, 3 dan vektor X itu 1, 2. Nah, Y sama dengan AX. Kemudian kita masukkan di sini, substitusikan saya nilai A dan X. Kemudian setelah kita kalikan, itu kita dapat ini 47. Nah, YJ sama dengan XJ per XJ. YJ per XJ. Nah, W1 ini iterasinya. Jadi Y1 per XY, per X1 itu sama dengan 4 per 1. Kemudian untuk W2 itu Y2 per X2 sama dengan 7 per 2. Sama dengan 3 per 3,5. Jadi di ini ya, di menggunakan teorema Korlatz ini kita mendapatkan 3,5 dan 4 yang membuktikan bahwa terdapat satu nilai eigen A. Nah, untuk pekan ke-16 itu kita mempelajari materi terkait tridiagonalization dan QR factorization. Nah, penjelasannya, trigonalization dan QR factorization adalah dua teknik yang digunakan dalam aljabar linear untuk memanipulasi dan menganalisis matriks. Tridiagonalization adalah proses mengubah matriks persegi menjadi matriks tridiagonal, di mana semua elemen di luar diagonal utama, diagonal atas, dan diagonal bawah adalah 0. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas dari dan mempermudah analisis matriks yang kompleks. Sedangkan untuk QR factorization adalah proses membagi matriks persegi atau matriks rektangular menjadi dua matriks, yaitu matriks Q dan matriks R. Matriks Q adalah matriks ortogonal dan matriks matriks Q adalah matriks ortogonal yang matriks kolom-kolomnya itu nanti memiliki produk di dalamnya 0 dan panjang vektor 1. Sedangkan untuk matriks R itu adalah matriks segitiga atas. Nah, untuk QR factorization sendiri ini kita gunakan dalam berbagai masalah jabar linear. Jadi kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke,
Jadi untuk contoh soal pertama ini untuk tridiagonalization. Jadi kita diberikan sebuah matriks A. Jadi kita nanti diminta bentuknya ya untuk matriks tridiagonalization-nya dari matriks A-nya. Untuk matriks A sendiri itu elemennya 011, 101, 110. Jadi dia ini matriksnya ordonya 3 kali 3. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa matriks A ini merupakan matriks yang simetris. Nah, kita dapat cek menggunakan A sama dengan A transpose. Jadi kalau misalnya kita transpose dan hasilnya tetap sama, artinya matriks tersebut adalah matriks simetris. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Oke, langkah kedua kita menentukan nilai N, W1, W2, dan W3. Oke, jadi untuk N-nya itu adalah dimensinya A. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ordonya itu 3 kali 3, jadi dimensinya 3. Kemudian untuk K sama dengan 1, itu W1-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk W2, kalau kita ingin mencari nilainya itu kita harus, jadi A21-nya dikurang dengan nilai alfa per 2, ini apa ya, gamma ya. Oke, jadi untuk mencari nilai alfa dan gamma, pertama itu untuk nilai alfa itu kita min. Ini tanda dari elemen A21 dalam kurung 2 elemen A21 pangkat 2 ditambah dengan elemen A31 pangkat 2. Jadi tutup kurung terus nanti pangkatnya 1/2. Kemudian untuk mencari nilai gamma itu 1/2 alfa pangkat 2 dikurang 1/2 A dikali dari elemen 21. Pangkatnya ini tetap 1/2. Kemudian untuk J sama dengan 1 itu W3 sama dengan A 31/2 gamma ya, gamma. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat ya untuk K sama dengan 1 ini ada nilai alfanya kita temukan itu nilainya min akar 2. Kemudian untuk nilai gamma kita dapatkan nilainya itu 1,30656. Nah, W1-nya itu 0 dan W2-nya itu kita plotkan saja, masukkan ke rumus. Jadi untuk A21 itu 1 dikurang min akar 2 per 2 dikali gamanya itu 1,30656. Nah, kita dapat hasil untuk W2 itu sama dengan 0,923882. For J sama dengan 1, W3-nya itu 1/2 gamma ya. Jadi 2 dikali 1,30656. Jadi 1/2 ini hasilnya ya langsung saja itu 0,3826684. Oke, kita lanjut. Oke, langkah ketiga adalah menentukan nilai A, di mana kita tahu bahwa nilai A ini ditentukan dari persamaan yang di sini. Jadi H dikali A dikali H, di mana H itu kita peroleh dari identitas dikurang 2W W transpose. Untuk WW transpose sendiri ini ada rumusnya. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilai W1, W2, dan W3 ke dalam sini. Nah, setelah kita lakukan itu, yang tadi, setelah kita substitusikan nilai W1, W2, W3-nya, nanti kita akan peroleh ini. Ingat ya, ini tadi kita dapat W1 0, W2 itu 0,923882, dan W3 itu 0,3826684. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Jadi ini ya 0, 0 pangkat 2 itu kan ya intinya begitulah. Jadi untuk semua yang ada W1-nya ini sudah pasti 0 ya, karena W1 itu 0. Kemudian dengan di sini W2-nya kita kuadratkan, hasilnya ini. Kemudian di sini W2 kita kalikan dengan W3 sama dengan yang di sini juga. Lalu di sini W3-nya kita kuadratkan. Oke, lanjut. Nah, setelah kita temukan untuk WW transpose-nya, ini H sama dengan identitas dikurang 2 kali WWT-nya tadi. Nah, kalau kita kerjakan ini akan dapat hasilnya 100 min 0,707 min 0,707 lalu 0 min 0,707 lalu 0,707. Nah, kita dapat hasilnya ini. Nah, kemudian kita setelah dapat nilai H, kita tinggal mencari nilai A-nya untuk tridiagonalization-nya. Nah,
A-nya tadi di awal itu matriks A itu nilainya 011, 101, 110. Kemudian untuk H-nya itu ini. Jadi kita kalikan saja dan nanti akan kita peroleh hasilnya adalah 0 min 1,414, 0 min 1,414, 0,9996, 0, 0, 0, min 0,9996. Nah, jadi untuk three diagonalization-nya kita cukupkan sampai sini contoh kasusnya. Kita lanjut untuk Oke, jadi untuk contoh kasus dari QR factorization itu kita harus ingat dulu ya bahwa untuk persamaannya itu adalah A Q dikali R, di mana Q ini ortogonal, di mana Q itu sama dengan Q inverse ya. Jadi ortogonal atau unitary matrix ya. Jadi bisa jadi dia juga ini Q star itu sama dengan Q inverse. Nah, di sini ini yang perlu kita ingat untuk A itu nanti nilainya adalah A ini untuk baris kolom A1, A2, A3. Kemudian ini kan terdiri dari elemen 3 kali 3 nih. Nah, Q-nya nanti itu adalah Q1, Q2, Q3. Jadi dia kolomnya berderet begini. Jadi nanti nilai dari Q1-nya di sini, Q2-nya di sini, dan Q3-nya di sini. Bagaimana cara memperoleh nilai Q1? Itu menggunakan rumus A1 per ini ya. Ini A1 juga, tapi ini ada ininya, Hansen namanya. Kemudian kita lanjut untuk A2. Nah, sebelum menemukan A2 ini ada ya, ini A2, ini ada semacam tanda ini ya, kayak tegak lurus. Kemudian sama dengan A dikurang untuk kurung siku A, Q1, tutup siku, tutup kurung Q1. Jadi untuk memperoleh nilai A2 buat ini ya, tegak lurus ini harus ada Q1. Jadi kita harus kerja secara berurutan. Nah, selanjutnya kita kerjakan untuk Q2. Nah, Q2 ini rumusnya A yang ini kita pakai, jadi di sini di hands lagi ya. Jadi A yang ini per hands A yang ini. Ya, kemudian di A3 tegak lurus ini sama dengan A3 dikurang. Jadi ini ngikut ya dari atas sini. Yang ini nanti. Jadi kurang lebih hampir sama polanya. Cuma nanti dia bakalan bertambah. Jadi ini A3 dikurang di koma Q1, di sini Q1 dikurang A3 Q2 Q2. Nah, lanjut untuk Q3-nya itu yang A3 tegak lurus ini per hands A3 tegak lurusnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sudah ada example-nya ya. Jadi contohnya kita diberikan matriks 1, 3, 1, min 1. Jadi matriksnya 2 kali 2. Jadi cukup 2 step saja. Jadi untuk Q1-nya itu kita cari di sini ya. Untuk nilai hands-nya itu sama dengan akar dari 1 A1 A1 itu kan 1 ya. A1 tambah A1. Nah, di sini 1, sini kita kasih gini. Kemudian nanti kita dapat itu sama dengan 1 dipangkat 2 kan itu kan tetap 1 ya. Jadi akar 2. Nah, di sini kita temukan untuk nilai R pertamanya. Tapi nanti saja, untuk sekarang kita simpan sampai di sini dulu. Kemudian kita cari A2 tegak lurusnya. Ini seperti ini. Nanti bakalan ketemu hasilnya di sini. Nah, ini. Kemudian kita lanjut untuk Q2-nya itu kita ambil ya dari sini. Nanti kita ketemu di sini hasilnya. Oke. Jadi mungkin langsung saja ya. Ini kita langsung saja untuk Q itu nilainya tadi itu kan di hasilnya itu untuk Q1 itu 1 per akar 2 dan 1 per akar 2. Nah, ini untuk
Q2-nya itu 1 per akar 2 dan min 1 per akar 2. Mengapa seperti ini? Karena di contoh sebelumnya itu dia titiknya itu di 1 dan di min 1. Makanya yang satunya minus. Kemudian untuk R-nya ini ngikut saja. Jadi yang tadi dilingkari merah itu adalah nilai R-nya. Oke, jadi cukup sampai sekian untuk QR factorization. Kita lanjut. Nah, pada pekan ke-15 itu kita mempelajari persamaan diferensial dengan 4 metode secara khususnya. Ini kita mempelajari metode Euler, metode Hahn, metode Dirac-Taylor, dan metode Runge-Kutta. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk penjelasannya ini ya, metode Euler, metode Hahn, dan metode Dirac-Taylor ada 3 metode numerik yang umum digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Jadi untuk metode Euler yang perlu kita ingat itu dia YT tambah H sama dengan YT plus H dikali FT, YT. Kemudian untuk metode Hahn itu untuk K1-nya dia H dikali FT, YT, dimana dan K2-nya itu H dikali FT tambah H, YT tambah K1. Dan nanti akan memperoleh itu Y T tambah H sama dengan YT ditambah 0,5 dikali K tambah K1 tambah K2. Kita lanjut. Nah, di metode Euler ini contoh kasusnya diketahui X0 sama dengan 0 dengan H itu 0,05. Nah, ini kita diminta dengan menggunakan metode Euler tentukan nilai dari Y jika itu Y 0,01. Y-nya itu 0, maaf Y jika X-nya 0,1. Nah, langsung kita masuk di sini. Oke, jadi ini kita ingat lagi ya. Jadi untuk H-nya itu sudah berubah di sini nilainya. Jadi kita ambil H yang di sini. Kita pindah. Nah, untuk X sama dengan 0 itu X-nya X0 itu sama dengan 0. Jadi Y0-nya itu sama dengan 1. Nah, X1 sama dengan 0,05. Ini kita tambahkan saja ya. Jadi untuk X1-nya tadi itu kan kita mau X-nya 0,1 ya. Jadi kita tambahkan saja dengan langkahnya tadi yang H. Kita dapat ini. Kemudian untuk Y1 sama dengan ini Y0. Jadi kita ambil Y0 1 ditambah 0,05. Terus untuk X0-nya itu masih 0 dan Y0-nya itu 1. Jadi 0 tambah 1. Nah, kita peroleh nilai Y1 sama dengan 1,050. Kemudian untuk X2 sama saja. Jadi nanti kita peroleh untuk nilai Y2 itu 1,105. Jadi karena di X2 ini kita sudah dapatkan 0,1 ya. Jadi 0,10 itu sama saja dengan 0,1. Jadi untuk iterasinya kita cukupkan hingga X2 dan kita dapatkan untuk Y dengan X 0,1 itu nilainya 1,105. Kita lanjut untuk metode yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode Hahn, di mana metode Hahn ini kita diberikan ini ya, fungsi X, Y sama dengan X tambah Y. Di mana X0-nya masih tetap 0, kemudian hanya itu masih sama juga 0,05. Nah, untuk jumlah langkahnya itu kita diberitahukan ini 0,1 dikurang 0 per 0,05 sama dengan 2. Nah, ini X 0,1 ini nilainya dari X ditambah 1 ya. Jadi ditambah 1. Kemudian dikurang X0, jadi X0-nya itu 0 dan H-nya itu 0,05. Itu sama dengan 2. Nah, yang perlu kita ingat untuk metode Hahn ini ada ini ya, persamaan ini. Jadi ada yang disebut dengan prediktor dan ada yang disebut dengan korektor. Jadi langsung saja ya kita lihat. Nah, di sini X1 sama dengan 0,05 di mana membuat Y1-nya itu Y0 ditambah HF X0 Y0. Jadi Y0-nya kan tadi 1, kemudian H-nya itu 0,05. Untuk ini fungsinya tadi kan X tambah Y ya, jadi 0 tambah 1.
Jadi kita jumlahkan ini hasilnya dapat 1,05. Kemudian di correction. Jadi ini tadi itu ya prediction, ini correctionnya. Untuk Y1 sama dengan Y0 tambah H per 2 fungsi X0 Y0 fungsi X0 Y0 ditambah dengan H J X1 Y1. Jadi kita substitusikan saja. Jadi nanti di sini Y01 0,05 per 2, 0 tambah 1 ditambah 0,05. Ini X1 dengan Y1-nya 1, yang ini ya, 1,05. Kemudian hasilnya nanti kita dapat 1,0525. Oke, kita lanjut. Nah, setelah menyelesaikan iterasi yang tadi, kita naik lagi ke sini, iterasi selanjutnya. Jadi untuk X sama dengan 0,1 itu kita dapatkan yang di sini. Karena X-nya sudah 0,-1, jadi Y2 sama dengan Y1 ditambah HF X, Y. Jadi kita substitusi, nanti dapat hasilnya 1,107,625. Nah, ini ingat ini prediction. Nah, di sini ada correctionnya lagi. Untuk Y1 sama dengan Y0 H-2, bukan H per 2 ya, H per 2 F X0 Y0 tambah HJ X1 Y1. Nah, kita tinggal substitusi kembali. Untuk J X1 Y1-nya kita tinggal masukkan di sini. Ini Y1-nya. Kemudian hasilnya nanti kita dapatkan 1,1102553125. Oke. Selanjutnya di pekan ke-15 kita masuk ke numeric integration. Nah, di mana untuk numeric integration ini kita akan belajar 3 rule ya, 3 aturan, yaitu ada midpoint rule, trapezoidal rule, dan Simpson rule. Nah, untuk midpoint rule ini saya jelaskan dulu. Metode ini didasarkan pada luas persegi panjang yang terbentuk di bawah kurva fx. Asumsikan fx atau fungsi fx adalah fungsi yang kontinu dalam rentang AB, di mana terbentuk n persegi panjang dengan ukuran langkah H yang sama di bawah fx dan fx star, memotong pada titik tengah persegi panjang. Maka ini kita diberikan ini apa ya namanya, integral A menuju B fx dx itu setara dengan H kurung siku fx1 star ditambah fx2 star ditambah sampai dengan fxn star, di mana untuk nilai H ini kita peroleh dari B dikurang A per N, dan untuk X1 XI starnya ini, jadi untuk X1 X2 dan sampai N ini, X1 XI starnya ini kita peroleh dari 1/2 per XI dikurang 1 ditambah XI, di mana untuk I-nya ini dia 1 sampai dengan N. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Use midpoint rule with 4 subintervals to compute ini. Integral 0 menuju 2 akar X dx. Gunakan 4 decimal place in calculation. Oke, jadi langsung saja ya. Di sini ini cuma persamaan yang tadi saya cuma copy kembali supaya kita tetap ingat, jangan sampai kita lupa. Kita lanjut. Nah, di sini sudah lengkap ya hingga jawabannya, tapi saya jelaskan saja untuk alur-alurnya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu fx itu kita dapat dari soal ya. Jadi fx itu sama dengan akar x, di mana a-nya itu 0 dan b-nya itu 2. Nah, kemudian kenapa ini bilangnya a-nya 0 dan b-nya 2? Itu karena dia kan interval, dia kan hanya itu ini ya, kita cari dulu hanya. Nah, di hanya itu B dikurang A per N. Jadi 2 dikurang 0 per 4. Sama dengan 2 per 4 sama dengan 0,5. Oke, di sini iterasi keberapa? Ini I, X1 dan X1 dan XI dan XI star. Lalu ini ada fungsi I starnya. Nah, kita lihat untuk rumus mencari
XI starnya itu 1/2 XI ditambah XI dikurang 1. Nah, untuk iterasinya ini kita langsung saja I 0 sampai 4. Kemudian untuk di sini ini kita jumlahkan sesuai dengan hanya hingga mencapai 2. Jadi kan ini integralnya sampai 2 ya. Jadi sampai 2. Jadi kita jumlahkan 0 ditambah 0,5, terus 0,5 kita tambahkan 0,5 lagi dapat 1, kemudian 1 kita tambahkan 0,5 dapat 1,5 sampai kita dapat 2. Nah, lanjut. Ini jadi 0,5 tambah 0 itu dibagi 2 sama dengan 0,25. Jadi untuk kita cari untuk XI starnya ya. Kemudian 0,5 ditambah 1 itu 1,5, kita bagi 2 0,75. Kemudian 1 ditambah 1,5 itu berapa tuh? 2,5. Terus kita bagi 2 itu 1,25. Kemudian 1,3 ditambah 2 itu 3,5. Ya, terus kita bagi 2 itu 1,75. Nah, kita udah dapat hasil untuk di sini. Kemudian untuk fungsi fxi starnya ya. Nah, di sini untuk fi starnya itu kan dia akar x ya. Jadi kita ambil dari akar sini. Jadi akar dari 0,25 itu 0,5. Akar dari 0,75 itu 0,8660. Akar dari 1,25 adalah 1,1180. Akar dari 1,75 adalah 1,3229. Nah, kita masuk ke persamaan di sini, persamaan umumnya. Nah, kita substitusikan nilainya, ini hanya itu 0,5 atau 1/2 ya. Ini untuk fx1 itu kita pindahkan saja, jadi 0,5 tambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Nanti hasilnya kita dapat ini 3,8069, itu kita bagi 2, dan kita dapat untuk hasilnya itu 1,9035. Oke, selanjutnya kita masuk ke trapezoidal rule, di mana trapezoidal rule ini merupakan metode yang didasarkan pada luas trapesium yang terbentuk di bawah kurva fx pada interval AB. Asumsikan fungsi fx adalah fungsi yang kontinu dalam rentang AB, di mana terbentuk n trapesium dengan ukuran langkah h yang sama di bawah fx. Maka ini kita diberikan ini ya, fungsi apa ya, persamaan umumnya, di mana fa itu sama dengan fx0, fb itu sama dengan fxn ya. Jadi ini di sini. Kemudian fb itu yang di sini ya, n. Oke. Lanjut dulu. Nanti saya bacakan kembali untuk persamaannya. Nah, di sini kita diberikan contoh soal. Ini gunakan trapezoidal rule untuk 4 subinterval untuk menghitung. Ini masih sama ya dengan yang tadi, cuma kita pakai ini aturan trapezoidalnya. Nah, di sini integral A menuju B, fx, dx itu setara dengan H, 1/2 FA ditambah fxi, fx1, fx2, f sampai dengan f x kurang 1, lalu nanti f 1/2 dari fb atau fxn ya. Nah, di sini sudah lengkap juga jawabannya, dan ini saya cuma bantu supaya lebih terarah ya. Jadi yang pertama kita temukan dulu. Jadi kita tulis dulu ya yang kita tahu. Jadi kita tahu bahwa ada fx, fx-nya itu akar x, dimana a-nya itu masih sama 0 dan b-nya itu 2. Jadi kita langsung tulis saja iterasinya. Jadi kembali seperti tadi 0 sampai 4. Kemudian untuk xi-nya itu kita jumlahkan lagi ya sesuai dengan h-nya. Ini hanya kita hitung b dikurang a per n, 2 dikurang 0 per 4 sama dengan 0,5. Jadi kita jumlahkan sampai dapat 4. Maaf, sampai dapat 2. Jadi ini ada, kita jumlahkan terusnya dengan 0,5. Lalu untuk fxi-nya itu fa itu kan sama dengan f ini ya, f0 ya. Ini 0. Kemudian untuk ini akar dari 0,5
itu kan 0,7071. Nah, lalu akar dari 1, 1, akar dari 1,5 itu 1,2247, akar dari 2 itu 1,4142. Nah, di sini FB itu sama dengan FN ya. Jadi nanti dia mengisi yang di sini. Nah, ini di sini sudah ada ya. Nanti tinggal kita substitusi saja. Ini 0,5 kali 1/2 dikali 0 di sini ya. Kemudian F1 fx1 0,7071 ditambah 1 ditambah 1,2247 untuk fx3-nya. Kemudian untuk fb-nya itu 1,4142. Ini dikali 1/2 ya, sesuai dengan persamaannya. Nah, nanti kita akan dapat hasilnya itu 1,8195. Nah, selanjutnya adalah Simpson Rule, di mana Simpson Rule ini merupakan metode yang didasarkan pada luas di bawah bentuk paraboloida dari fx pada interval AB. Nah, kita asumsikan bahwa fungsi fx adalah fungsi yang kontinu dalam rentang AB, di mana terdapat m subinterval dengan ukuran langkah H yang sama. Maka ini persamaan umumnya ya. A integral A menuju B itu fx dx setara dengan H/3 FA ditambah 4 dikali sigma f x ganjil, jadi fx ganjil ya, ditambah 2 sigma fx genap, lalu ditambah dengan fb, di mana fa itu fx0 dan fb itu fxn ya. Ini sama dengan yang tadi, cuma bedanya di sini dia jelas ya pakai ganjil genap. Oke, selanjutnya ini ada contoh soalnya. Ini sama saja soalnya dengan yang tadi. Jadi ini mungkin saya persingkat saja ya, karena tadi sudah saya bacakan. Ini sama dengan persamaan umumnya. Nah, di sini kita ini lagi urutkan ya yang kita tahu. Jadi kita tahu bahwa fungsi fx itu akar x, a itu 0 dan b itu 2. Kemudian hanya itu 0,5. Nah, kita langsung mulai saja untuk iterasinya, itu 0 sampai 4. Lalu xi itu mulai saja dari 0 lagi. Nah, karena hanya juga tetap 0,5, jadi kita jumlahkan ya saja terus sampai dapat 2 di sini. Jadi kita nampakkan 0,5. Nah, di sini masih sama ya seperti yang tadi. Jadi akar dari xi ini nanti menjadi nilai dari fxi. Seperti itu. Nah, di sini kita urutkan saja. Jadi ini kan 0. Jadi dia FA. Kemudian 1 itu ganjil, lalu 2 itu genap, lalu 3 itu ganjil, lalu 4 ini genap tapi dia itu nilai N. Jadi sudah di ambang batas, sudah terakhir. Jadi dia bukan F genap tapi dia masuk ke FB. Oke, seperti itu. Nah, langsung saja kita substitusikan nilai-nilainya ke sini, persamaan ini. Ini sama saja ya dengan yang di atas. Tapi di sini lebih jelas. Nah, integral 0 menuju 2 itu akar x dx setara dengan h/3. Ini fa ditambah 4x fx1 ditambah fx3 ditambah 2 fx2 ditambah fb. Nah, di sini 0,3 ini kita substitusi sudah nilainya 0,5/3 ini 0. Terus ini fx1 0,7071, fx3 ini 1,2247, kemudian x2 itu 1, fb itu 1,4142. Nah, ini jangan lupa ini ada dikali 4, terus ini dikali 2. Nah, nanti ini hasilnya kita dapat 1,8569. Oke, saya rasa ini sudah sampai di akhir materi. Terima kasih sudah mengikuti rangkuman materi dari pekan ke-9 hingga akhir bersama saya. Saya Andi Farhan Sapewali, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.